guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebahas mengenai skincare routine. Dan ini tuh hal yang sering banget kalian request ke aku. Aku sering banget sih share juga di Instastory mengenai skincare routine aku. Tapi biar teman-teman inget, jadi aku memutuskan untuk ya udah kita bikin aja di dalam satu YouTube video. Dan ini skincare routine aku untuk malam hari ya guys. Dan yang paling serunya adalah skincare routine aku tuh most of the time menggunakan satu brand dari local brand. I'm so proud. #local pride. Jadi aku bangga banget. Dan buat yang ingin tahu mengenai skincare routine aku apa aja, keep on watching. Oke, jadi sebelum kita mulai mengenai skincare rutin aku untuk malam hari, aku mau jelasin sedikit tipe kulit aku seperti apa. Jadi tipe kulit aku itu kombinasi. Jadi di bagian T-zone-nya itu lebih oily dan di bagian pipi aku tuh normal to dry. Nah, biasanya tuh agak-agak susah untuk nge-treat kulit seperti aku soalnya kadang-kadang ada produk yang untuk oily skin atau untuk yang kulit kering gitu. Jadi tuh yang untuk kombinasi tuh agak susah dicari dan produknya tuh harus bener-bener tepat gitu menurut aku. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu juga, aku tuh sebenarnya kulitnya lumayan gampang sembuhnya dari jerawat, tapi rentan juga jerawatan. Jadi menurut aku lumayan acne prone skin, tapi baiknya tuh lumayan cepat karena aku udah tahu produk-produk apa aja yang works di kulit aku kalau aku lagi jerawatan. So without further ado, kita akan mulai dari cleanser yang aku gunakan ya. Oke, kalau untuk di malam hari, kalau kalian menggunakan makeup jangan lupa untuk double cleanse. Aku selalu pakai micellar water, itu penting untuk menghapus layer pertama. Yang kedua itu cleansing balm atau cleansing oil, itu terserah kalian mau pakainya apa. Yang penting dia harus membersihkan lapisan luar dan juga lapisan dalam gitu di kulit. Abis itu kalian bisa langsung masuk ke cleanser. Nah, cleanser yang aku gunakan itu adalah Low pH Gentle Jelly Cleanser. Ini dari Something. Aku lately lagi suka banget pakai ini. I've been using this for maybe around 1.5 month dan aku have no complaint about this product. Jadi ini aku juga sekalian udah bawa contekan ya guys di laptop aku supaya aku jelasinnya lengkap gitu ya. Jadi si jelly cleanser ini yang paling aku suka adalah dia itu low pH. Jadi low pH itu bagus banget untuk semua jenis kulit dan dia itu lebih cocok ke natural pH of the skin. Makanya karena dia lebih cocok sama kulit kita sendiri, jadinya dia tuh nggak agresif atau nggak kasar gitu di kulit, dia lembut membersihkannya. Dan low pH-nya dia itu 5,5 sampai 6,5 pH-nya. Jadi menurut aku ini nggak terlalu acidic banget, nggak terlalu low pH-nya, jadi oke banget. Dan dia juga ada ingredients yang menurut aku bagus banget. Memang kalau misalnya orang tuh bilang ya cleanser yang penting ngebersihin aja kan gitu, karena cuma dipakai mungkin kayak 1-2 menit gitu, kalian cuma pakai habis itu bersihin gitu. Tapi tetap aja menurut aku cleanser yang bagus tetap harus menutrisi kulit gitu. Apapun yang kita pakai di kulit harus tetap menutrisi gitu kan. Nah, si jelly cleanser ini dia punya 2 ukuran dan harganya juga affordable banget. Jadi buat teman-teman yang pengen coba tuh bisa beli yang smaller size dulu gitu. Nah, aku bakalan ngebahas mengenai ingredientsnya nih. Jadi yang pertama di jelly cleanser ini ada mugwort, ada peppermint, ada calendula, ada tea tree, dan juga ada centella. Mungkin kalian udah familiar banget ya sama centella. Centella itu memang menenangkan kulit, calendula juga menenangkan kulit. Nah, sedangkan kalau untuk mugwort itu dia menenangkan tapi juga men-treat acne, seperti CTT-nya juga membantu untuk membunuh kuman-kuman di dalam jerawat. Jadi biasanya kalau kalian bersihin jadi supaya kumannya tuh dia nggak terlalu masih marah gitu, jadi bisa dibersihkan sama cleanser ini. Plus dia juga ada si peppermint. Nah, peppermint itu sebetulnya dia calming di kulit gitu. Jadi kalau kalian biasanya menggunakan masker-masker yang ada matnya juga gitu, kayak matte mask gitu, biasanya ada peppermintnya karena dia tuh ngebantu untuk apa ya, kayak yuk jerawat tenang gitu, karena ada sensasi dinginnya, nyaman di kulit. Jadi menurut aku cleanser ini tuh balance gitu loh. Kata-kata yang tepat adalah balance, karena dia tuh menenangkan kulit tapi juga membantu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di jerawat. Nah, itu menurut aku kata kunci yang paling tepat untuk mencari cleanser yang bagus untuk kulit, yaitu membuat kulitnya balance dan bersih secara nyaman gitu. Jadi dia tidak membuat kulit aku yang kombinasi ini menjadi lebih kering atau menjadi lebih berminyak. Dia di tengah-tengah balance. And that's why aku suka banget, dan dia teksturnya juga gel, jadi
pas di lathers dengan air tuh enak banget, busanya tidak terlalu banyak, tidak mengeringkan dan tidak membuat berminyak gitu. Oke, next kita akan masuk ke toner. Jadi buat teman-teman yang belum familiar, toner itu dia ada dua tipe. Toner yang mengeksfoliasi dan toner yang melembabkan atau menghidrasi gitu. Nah, Something tuh punya dua-duanya, yaitu untuk yang mengeksfoliasi itu ada Glow Maker dan yang untuk menghidrasi itu ada Supple Power. Nah, apa sih bedanya dan kulit seperti apa sih yang butuh toner ini? Aku bakalan jelasin dari si Glow Maker dulu ya. Oke, aku bakalan jelasin lebih detail mengenai si Glow Maker ini. Jadi di dalam toner ini tuh udah lengkap banget. Ada AHA, BHA, sama PHA. Jadi biasanya kalau teman-teman nggak paham dengan apa sih itu AHA, BHA, PHA. Jadi biasanya kalau AHA itu dia mengeksfoliasi kulit lapisan atas. Kalau BHA itu lebih ke dalam. Yang PHA itu juga di lapisan atas dan biasanya dia tuh bekerjanya baik untuk kulit yang kering gitu, sama AHA juga untuk kulit yang kering. Kalau yang si BHA itu dia biasanya ingredientsnya itu digunakan untuk orang-orang yang kulitnya oily. Nah, karena di sini ada AHA, BHA, PHA, jadi menurut aku sebenarnya toner ini bisa dipakai buat siapa aja gitu dengan keluhan kulit, misalnya ada jerawat, misalnya banyak kulit kusam atau seperti apa gitu, bisa tetap pakai si Glow Maker ini. Dan AHA, BHA, PHA-nya ini menurut aku cukup gentle. Jadi kalau si AHA-nya itu ada glycolic acid-nya 3%, menurut aku itu lumayan kecil. Terus ada salicylic acid-nya yang mewakili BHA, dia juga cuma 0,01%, dan PHA-nya itu dia menggunakan lactobionic acid 0,1%. Itu menurut aku kecil. Jadi buat teman-teman pemula yang nggak pernah pakai chemical exfoliator, pakai ini menurut aku cukup gentle karena beberapa toner yang mengeksfoliasi itu memang bakalan ada rasa atau sensasi cekit-cekit. Kalau yang ini aku sama sekali nggak merasa ada sensasi yang cekit-cekit. Untuk lebih jelasnya aku bakalan taruh juga di sebelah sini harganya berapa, ukurannya ada 2 ukuran. Kalian bisa cobain dulu yang ukuran kecilnya kalau misalnya mau. Nah, ini aku nyontek sedikit di catatan aku mengenai AHA, BHA, PHA supaya lengkap ya jelasin ke kalian. Jadi kalau AHA itu dia tuh memang gunanya untuk mengangkat sel kulit mati lapisan atas seperti yang tadi aku udah bilang. Jadi kalau kalian misalnya ada sisa-sisa make up, ada kulit mati, ada kulit yang kusam gitu, biasanya AHA itu membantu untuk mengangkat kulit-kulit mati itu supaya kulitnya tuh lebih glowing gitu loh, kelihatan kulit yang barunya gitu. Misalnya juga kalau ada kayak bekas-bekas jerawat itu kan biasanya kulitnya lebih gelap. Nah, itu bakalan ngebantu untuk kayak dieksfoliasi supaya dia terangkat gitu kulitnya. Nah, kalau untuk si BHA-nya itu kan si salicylic acid ya, tadi aku udah bilang, dia tuh lebih meratakan texture. Jadi kalau kalian kulitnya tuh banyak beruntusan, banyak kayak bump gitu, dia tuh bantu untuk meratakan kulit, sama dia juga bisa mengeksfoliasi sampai bagian terdalam yang tadi aku udah bilang. Makanya dia cocok untuk kulit yang oily karena dia bisa membantu untuk komedo juga, seperti whitehead sama blackhead tuh dia bisa ngangkat. Sama dia juga cocok untuk kulit oily karena dia sebenarnya mengangkat sebum berlebih yang ada di wajah. Nah, kalau misalnya si PHA-nya itu, tadi si lactobionic acid, dia itu membantu untuk mencerahkan tapi juga menyamarkan garis-garis halus yang ada di wajah. Nah, selain itu dia juga ada, ini namanya agak susah ya, agrinin, betaine, allantoin, chamomile. Sebenarnya itu kayaknya chamomile extract lah ya gitu. Dia gunanya tuh sebenarnya untuk menghidrasi sama melembabkan kulit. Jadi sebagai tambahan antioksidan gitu. Sama dia ada kafein juga yang membantu antioksidan di kulit. Nah, makanya menurut aku si toner ini tuh udah lengkap banget. Selain dia mengeksfoliasi, tapi dia tetap membantu untuk calm the skin gitu. Jadi buat yang pemula jangan takut untuk gunain toner ini menurut aku. Dan dia tuh bisa dipakai menurut aku dari yang usianya 17 tahun. Jadi 17 tahun ke atas sudah bisa pakai. Nah, ini tuh bagus banget packagingnya juga karena dia ada pumpnya. Jadi nggak bakalan kotor ataupun pakainya tuh berlebih gitu. Karena menurut aku 2 pump tuh biasanya udah cukup untuk ukuran kulit aku. Dan kalau untuk exfoliating toner itu menggunakan kapas ya guys. Karena supaya pas lagi diusap si kulit matinya tuh keangkat di kapas. Nah, kalau aku biasanya tekan mungkin 2 atau 3 kali kayak gini. Dan aku bakalan pakai di wajah aku. Ini tadi aku udah cuci muka pakai si Gentle Jelly Cleanser-nya. Kita bakalan pakai. Dan selain buat di wajah, kamu juga bisa pakai ini di
Kalau aku sih pakai di bagian underarm, terus aku pakai di bagian siku, di bagian lutut, di bagian-bagian yang lebih gelap. Kalian tuh bisa pakai juga ini. Jadi nggak cuman wajahnya aja yang glowing, tapi bagian tubuh kalian semua bisa glowing ya guys. Tuh aku pakein ke seluruh wajah. Dia tuh teksturnya lebih, apa ya bilangnya, kayak light gitu, kayak air. Dan gampang gitu untuk diusap gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, aku tuh baru mandi, aku udah double cleanse, udah pakai jelly cleanser juga, tapi lihat dia tuh ada gumpalan-gumpalan kulit mati yang mungkin kelihatan di sini. Ini aku bakalan coba kasih lihat, kalian bisa lihat ya. Di sini tuh beneran kapasnya tuh bersih, nggak ada make up, nggak ada apa-apa, tapi masih ada kayak gumpalan-gumpalan kulit mati aku yang berhasil terangkat sama si glow maker ini. Makanya aku sebenarnya suka banget sih, dan karena dia tuh bentuknya seperti ini, jadi bener-bener travel friendly, biarpun dia juga ada yang ukuran kecil kalau misalnya emang kalian pengen coba gitu. Nah, jadi aku bakalan ngomongin mengenai cinta aku, yaitu Supple Power. Jadi yang menarik di sini dia tuh ada air onsen. Kalau kalian tahu, air onsen itu emang kaya banget akan mineral, dan aku tuh nggak pernah nemu skincare ingredients tuh onsen, air onsen gitu ya. Jadi emang kalau kalian paham, air onsen itu emang kaya banget akan mineral. Jadi dia tuh membantu untuk menenangkan kulit, terus dia juga membersihkan pori-pori, dan juga dia tuh kayak mencegah untuk jerawat tuh pada dateng gitu ya kan. Nah, ini tuh air onsen dari Belgium, jadi it's a very good quality of air onsen gitu. Nah, selain air onsen, dia juga mengandung 9 tipe hyaluronic acid. Kalau kalian yang udah sering banget skincarean pasti udah tahu banget ya mengenai hyaluronic acid tuh adalah ingredients yang terkenal banget untuk pecinta skincare. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh adalah humectant. Humectant itu apa? Dia tuh kayak bekerjanya seperti magnet gitu. Magnet yang untuk menahan kadar air supaya dia tuh ada di wajah terus gitu. Jadi kulit kalian bakalan jauh lebih lembab, dan lembabnya tuh nggak cuma sebentar tapi lama gitu. Nah, kenapa dia tuh bisa ada 9 hyaluronic acid? Karena kalau kalian tahu lapisan kulit itu kan banyak ya, kayak sampai bawah gitu, dan nggak semua lapisan tuh bisa menerima hyaluronic acid yang sama gitu. Jadi kenapa ada 9? Dia tuh menutrisi dan mempenetrasi lapisan-lapisan kulit sampai terdalam dengan hyaluronic yang cocok dengan kulit itu gitu. Jadi kan ada yang misalnya butiran hyaluronic acid yang besar sampai yang kecil banget, bisa sampai masuk ke dalam kulit terdalam kita gitu. Nah, selain ada hyaluronic acid, dia tuh juga ada si ganggang merah dan coklat, sama ada betaine. Dia itu untuk gampangnya dia tuh membantu untuk antioksidan dan juga melembabkan, sama ada niacinamide yang membantu untuk mencerahkan. Jadi menurut aku emang toner ini juga selain dia melembabkan, dia juga memberikan antioksidan dan juga memberikan cerah gitu di kulit. Makanya menurut aku ini tonernya bagus banget, dan dia tuh bisa 48 jam untuk memberikan kelembapan, plus dia juga aman untuk bumil. Terus dia juga boleh digunakan dari usia remaja, yaitu 11 tahun tuh udah boleh pakai gitu. Nah, ini bentukannya seperti pump gitu, spray. Jadi kalau aku biasanya langsung pakai tangan, karena tekstur dari Supple Power itu dia lebih thick gitu, lebih kental dibandingin si glow maker. Nah, biasanya kalau pakai kapas juga sayang ya bun ya, karena kan daripada terbuang di kapas terserap, mendingan langsung aja diserap oleh wajah. Benar, betul. Nah, jadi kalau aku pakainya lumayan generous gitu. Tuh, segitulah kira-kira. Terus aku langsung ratain di tangan, abis itu aku press ke wajah. Gunanya tuh dia untuk apa ya? Selain untuk melembabkan, ini tuh bakal berguna untuk membuat kulit kita tuh ready ke skincare berikutnya gitu. Ini tuh kalau kalian pakai ya, kalian tuh bener-bener tuh ya, kalau misalnya kalian baru begini aja, dia tuh langsung cooling sensation-nya tuh ada banget, bener-bener adem, kayak kulitnya tuh diberikan cinta gitu, biar pun jomblo. Pokoknya kayak langsung gitu. Pokoknya langsung kayak diberikan sentuhan cinta gitu. Makanya aku tuh kalau pakai ini tuh langsung nangis gitu. Gue gak ada pacar gak apa, yang penting cintanya dari skincare. Ya gak? Tapi beneran banget, ini tuh enak banget. Dan biasanya aku suka pakai kalau malam tuh 2 layer gitu. Jadi tadi kan se-layer, kalian bisa lihat gak sih langsung menyerap gitu kulitnya. Dan
kita akan pakai lagi. Waduh, saya dia udah mau habis deh kayaknya, bentar. Nah, tuh, aku tuh pakai sangat-sangat generous. Dan biasanya aku juga pakein ke leher, karena kenapa? Leher itu adalah yang pertama kelihatan kalau kalian aging. Jadi kalau kalian menua tuh mungkin mukanya bisa dibotox, bisa di filler. Kalau leher tuh agak susah ya bun, karena banyak syaraf-syarafnya, jadi biasanya tuh nggak bisa diapa-apain. Makanya kalau kalian menua, leher tuh tua lebih cepat gitu. Karena nggak bisa cheating gitu. Makanya aku selalu pakein ke leher juga. Nah, terus ini juga sebenarnya salah satu cara aku untuk mengelabui orang-orang yang melihat kulit aku jerawatan gitu. Jadi menurut aku penting banget biarpun kulitnya jerawatan tapi tetap glowing, tetap bersih nyai gitu ya. Nah, salah satunya menurut aku jatuh dia. Jadi buat orang yang kayak aku yang kulitnya berjerawat, aku tuh sering banget kayak bikin orang tuh nggak fokus ke jerawat aku tapi tetap kasih lihat betapa glowingnya dan juga lembabnya kulit aku gitu. Makanya aku selalu suka banget sama dua produk ini. Sembari nyelesain jerawat aku tetap menghidrasi dan kayak membuat kulit aku terlihat glowing gitu. Banyak soalnya yang sering bilang, "Kak, aku jerawatan tapi kulitnya tetap glowing." Nah, itu kuncinya adalah menggunakan produk-produk yang tepat gitu. Salah duanya adalah Glow Maker sama Super Power. Kita ke next produk ya. Oke, sekarang bagian toner sudah selesai. Ya, aku butuh lip tint dikit deh. Karena tadi habis makan. Jadi tadi aku makan dulu guys, karena kita syutingnya jam 8 malam. Nih kita mau pakai lip tint dulu supaya nggak terlalu kayak hotel gitu. Bentar ya, lip tint dulu. Nah, kan kalau sekarang nggak terlalu pucat gitu. Nah, abis itu aku mau ngomongin satu serum yang menurut aku kayak sangat must have banget di skincare kalian. Karena kenapa? Karena ini adalah humectant lagi dan gue marah. Ini adalah serum yang ibaratnya tuh sangat-sangat harus ada dan harus dipakai sebelum menggunakan serum lain. Yaitu adalah Something Hyaluronic B5. Jadi kenapa menurut aku ini tuh harus banget ada di skincare kalian, karena dia tuh selain untuk menghidrasi, dan tadi aku juga udah jelasin kalau misalnya hyaluronic acid itu ada sebagai humectant yang juga dia tuh menangkap kadar air dan bikin dia tuh stay di sana lama banget. Jadi dia tuh membantu kulitnya tuh di prep gitu. Ibaratnya kalau kalian punya sponge untuk cuci piring gitu misalnya, sebelum kalian taruh sabunnya pasti kan kalian airin dulu kan si sponge sabun cuci piring itu, supaya dia pas lagi dipakein sabun itu gampang nyerapnya ke dalam gitu, nggak pas dipencet itu sabunnya keluar lagi. Jadi itu sebuah ilustrasi kira-kira kalau misalnya kalian tuh mau pakai hyaluronic acid itu seperti apa gitu. Jadi kayak sabun cuci piring ya. Memang nyambung sekali Ludovika. Nah, jadi si hyaluronic B5 ini sebenarnya dia tuh isinya ya hyaluronic acid, terus ada vitamin B5, ada grapeseed extract juga gitu. Nah, aku bakalan nyontek dikit seperti biasa. Dia itu membantu, kalau si hyaluronic acid itu dia tuh membantu untuk ya membuat kulit lebih lembab. Kalau kulitnya lembab, otomatis garis-garis halus juga pastinya lebih tersamarkan gitu. Karena kan kebayang gak sih kalau tanah yang kering pasti kelihatan tuh retak-retaknya gitu. Sedangkan tanah yang lembab, dia pasti retak-retaknya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kulitnya juga lebih plump gitu. Nah, si vitamin B5-nya itu sebenarnya juga membantu untuk menjadi humectant, yaitu magnet air ya, yang tadi aku udah jelasin. Dan dia juga sebagai anti-inflamasi. Nah, selain itu dia ada grapeseed-nya, yaitu si grapeseed itu mengandung omega 6 dan juga vitamin E yang membantu untuk peradangan jadi anti-inflamasi. Pokoknya serum ini tuh intinya melembabkan dan juga membuat kulitnya tuh tenang, calming gitu. Makanya sebelum pakai skincare apapun atau serum apapun, baiknya pakai serum ini gitu. Nah, biasanya aku bakalan pakai 2 ampul. Ini biasanya aku taruh dulu di tangan, baru dipakein ke kulit gitu. Kalau pakein ke kulit tuh santai-santai aja, tenang-tenang aja, nggak buru-buru, nikmatin prosesnya menggunakan skincare berbagian. Dan ini cocok juga untuk semua jenis kulit.
Karena balik lagi aku bilang aku kulitnya kan kombinasi, jadi aku mewakilkan lah ya yang kulitnya kering ataupun kulitnya berminyak gitu. Karena di bagian kulit aku yang berminyak dia tetap tidak memberikan apa ya, kayak efek terlalu lembab gitu. Yang kulit kering aku juga cukup ternutrisi dan terhidrasi gitu. Makanya menurut aku ini bagus banget. Nah, apalagi kalau kalian kulitnya berminyak gitu ya, kalian mungkin kan pakai produk-produk yang menangkal minyak gitu. Nah, kadang-kadang mungkin terlalu ekstrim menggunakan produk-produk yang mengangkat minyak, jadinya kulit kering. Kulit kering itu jadi kondisinya dehidrasi. Nah, makanya si hyaluronic acid ini bagus banget buat segala jenis kulit, karena yang oily pun kalau lagi dehidrasi pakai ini jadinya netral, bagus gitu. Dia bakalan mengembalikan kelembapan wajah tanpa membuat kulitnya jadi berminyak gitu. Apalagi kulit yang kering ya udah pasti bagus gitu. Next, kita akan masuk ke eye cream. Jadi ini namanya Game Changer 3 Peptide Eye Concentrate Gel. Nah, kalau teman-teman yang nanya sama aku mungkin kayak, Kak, kapan sih boleh pakai eye cream? Sebenarnya eye cream itu boleh untuk umur usia kayak 18, 19, 20 ke atas gitu. Cuman eye cream yang seperti apa dulu gitu. Eye cream kan banyak tipenya, ingredientsnya apa aja. Nah, makanya kenapa sih kalau ngebahas skincare kita harus tahu ingredientsnya apa supaya produk yang kita pakai tuh cocok untuk kulit kita pada umur kita yang segini gitu, kebutuhannya tuh apa gitu. Nah, jadi dia kan ada 3 peptide nih, aku mau jelasin peptide. Gak bisa lu dong ngomong peptide. Jadi kan dia ada 3 jenis peptide. Nah, peptide yang pertama, si tetrapeptide ini sebenarnya dia tuh berfungsi untuk mengurangi kantung mata, meredakan area bengkak, mencegah kerutan, dan juga melembabkan. Nah, kalau si dipeptide ini gunanya dia tuh bisa nutrisi kulit di bagian dalam karena molekulnya tuh lebih mikro, lebih kecil. Jadi nggak cuma lapisan atas yang ternutrisi, bagian bawahnya juga ternutrisi. Nah, yang terakhir itu ada oligopeptide. Jadi dia itu mirip sama protein yang ada di dalam kulit, sehingga si kulit tuh jadi kayak, oh gue udah kenal nih sama ingredients itu gitu. Jadi makanya dia tuh lebih gampang ngekliknya gitu loh. Kalau misalnya kita kan kalau temenan udah lama ngekliknya lebih gampang. Nah, ini sama karena dia udah kenal sama jenis si peptide ini, pas lagi dipakai ke kulit tuh langsung klik, gue kenal nih gitu. Jadinya lebih apa ya, jadi lebih gampang bekerja gitu. Dan dia juga membantu untuk meningkatkan elastisitas kulit. Kenapa? Karena biasa pasti suka ngucek mata. Kalau ngucek mata, kalau dia nggak elastis, kerutan say, dan kita kan nggak mau. Dan mata itu ekspresif, makanya kalau misalnya kita ngomong mata ekspresif, nanti dia bergerak terus, kerutannya bakalan makin banyak, sehingga kita butuh si oligopeptide itu. Nah, selain itu dia juga ada kafein sama ada ekstrak jamur. Nah, kan mesti baca nih, kalau nggak aku nggak bisa nih. Poria kokos namanya. Jadi itu ya sebagai antioksidan aja. Terus ada aloe vera sebagai antiinflamasi, ada si hyaluronic acid, sama ada artichoke, yaitu dia untuk mengencangkan kulit. Jadi in the end, eye cream ini claims-nya adalah dia membuat kulit itu lebih kencang, lebih lembab, dan juga dia lebih ternutrisi gitu. Nah, cara pakai itu gampang banget, tinggal kalian pencet aja tube-nya, terus dia langsung keluar. Nah, kalau aku pakein di area matanya itu jangan terlalu dekat dengan bagian dalam mata. Kenapa? Karena nanti eye creamnya masuk kan, and we don't want that gitu. Jadi kita pakainya di daerah sini, dan kalian tuh juga boleh pakai di bagian alis, bagian sini. Bukan bagian alis sih, sorry, bagian kayak di atas kelopak mata gitu. Dan ini karena dia ada aplikatornya, ini tuh enak banget, langsung glides very smoothly. Dan kalian bisa kasih sedikit pressure-nya sedikit aja ya, jadi jangan terlalu kencang untuk kayak massage in this area gitu loh. Tuh. Boleh nggak sih pakai tangan? Boleh aja, tapi kalau udah ada aplikatornya menurut aku ya enakan pakai aplikatornya gitu. Dan aku suka banyak cobain beberapa eye cream, dan menurut aku ini salah satu eye cream yang kalian tuh pakai ini tenang aja gitu, nggak mungkin terlalu kayak ketarik banget atau terlalu oily banget sampai nggak bisa pakai make up gitu. Kadang kan beberapa eye cream tuh lumayan oily ya, jadi kadang untuk ditaruh concealer di atas eye creamnya tuh nggak bisa gitu. Sedangkan kalau kalian pakai ini, kalian bisa pakai pagi dan malam. Kenapa? Karena di atas makeup dia juga nggak geser gitu. Jadi kalian bisa pakein
melingkar gitu. Boleh dikasih pressure, ingat. Nah, sama aku mau ada sedikit tips nih untuk pakai eye cream ini. Sebenarnya kalian juga bisa pakai di smile line sekalian nih kayak gini. Kenapa? Karena kan biasanya bagian sini juga kendur dan bagian sini tuh lapisan kulitnya tipis juga, mirip sama si bagian under eye gitu. Jadi kalian bisa pakai di sini bagian daerah bilangnya apa ya? My lines, bener sekali ya, saya hampir lupa ya kan. Boleh kalian pakaiin gitu. Oke, jadi ini udah pakai eye cream ya, atau eye gel gitu. Kita akan masuk ke produk berikutnya. Oke, kita akan masuk ke serum berikutnya. Ini serum cinta aku banget. Aku cinta banget sama serum ini karena serum ini works wonders to my skin. Ini adalah 10% niacinamide plus Moisture Sabibit Max Brightening Serum. Serum ini tuh menurut aku cukup kuat karena ada 10% si niacinamide-nya itu. Cuman dia tetap gentle, maksudnya nggak ada cekit-cekit, nggak ada apapun. Nah, biasanya serum ini tuh kalian bisa ganti-ganti. Misalnya hari itu kalian mau pakai retinol, misalnya kalian bisa pakai retinol, atau misalnya kalian mau pakai vitamin C, kalian juga bisa pakai vitamin C. Samping juga ada tuh retinol sama vitamin C-nya. Jadi kalian bisa ganti-ganti serum apa yang hari itu kalian butuhkan dan kalian ingin pakai di kulit. Tapi kalau ini aku cinta banget karena dia ngebantu banget mencerahkan jerawat-jerawat aku. Karena aku banyak banget bekas-bekas jerawat. Jadi ini tuh bagus banget. Kita akan bahas juga mengenai ingredients-nya. Jadi dia ada niacinamide 10%. Jadi dia tuh sebenarnya berfungsi untuk imunitas kulitnya tuh lebih terjaga. Terus dia juga memberikan kelembapan dan dia juga mengatasi hyperpigmentation, yaitu bekas-bekas jerawat aku gitu. Dan menyamarkan noda hitam. Nah, ini juga membantu banget untuk meratakan warna wajah. Makanya kalau misalnya kalian berjerawat, kadang kan ada beberapa yang lebih gelap gitu. Nah, ini tuh bantu banget untuk ngeratain warna wajah. Sama dia ada si Moisture Sabibit itu, dia tuh membantu untuk anti-aging, mengurangi pigmentasi, dan melembabkan. Plus ada allantoinnya juga yang membantu untuk melembabin. Jadi ini nggak cuman memberikan cerah pada wajah. Cerah tuh bukan memutihkan ya, beda. Cerah itu tuh kulit kalian tuh dalam kondisi yang paling glowing, yang paling optimal gitu cerahnya. Kayak misalnya kadang-kadang tuh suka berasa kulit tuh suka kayak kusam gitu. Misalnya kalian sering berada di outdoor gitu, banyak kulit yang gelap-gelapnya gitu, nggak rata wajahnya, kalian pakai ini jadi cerahnya tuh merata gitu. Beda ya sama memutihkan. Nah, ini tuh tekstur serumnya juga lebih kental. Aku suka banget sama tekstur serum ini. Aku biasanya pakainya malam aja. Kalau yang ini biasanya aku pakai 2 pump. Tuh, dia lebih kental ya. Dan ini bagus banget guys. Trust me, you have to try this serum karena aku cinta banget. Dan aku tuh kalau beli something tuh selalu banget harus punya backup karena something tuh sering banget kayak habis gitu kan. Suka out of stock, makanya harus banget kalau beli tuh sekali belinya 2 gitu. Karena kalau misalnya nggak pakai ini tuh aku langsung kayak tidak. Ini tuh enak banget teksturnya. Nah, kenapa tadi kan kita udah pakai si Hyaluronic B5-nya itu kan, supaya si serum ini yang kita pakai, si niacinamide-nya juga lebih gampang diserap kulit. Kalau misalnya gampang terserap sama kulit, dia jadi lebih kerjanya tuh lebih maksimal gitu. Kalian pakai di wajah, dia bakalan ada rasa sedikit tacky, tapi nggak apa-apa. Ini aku pakai yang di leher karena aku ada bekas catokan, jadi supaya cepet hilang juga bekas catokannya. Pakaiin juga ke leher. Nah, ini kulitnya udah enak nih. Kalian bisa ratain sampai dia benar-benar terserap sama kulit ya. Oke, kita bakalan ke moisturizer karena tadi aku serumnya udah pakai 2, udah cukup menurut aku untuk malam hari. Untuk moisturizernya aku mau pakai ini, Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel. Ini juga love banget. Buat yang kulitnya berminyak juga pasti suka karena teksturnya gel, jadi dia ringan di kulit, nggak bikin kulit berminyak. Biasanya tuh kalau kalian cobain moisturizer, terus kalian pingin tahu dia tuh sebenarnya terlalu heavy atau enggak di kulit kamu, itu besok paginya kalau kalian bangun,
kulitnya itu berminyaknya berlebih nggak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kayak kok iya ya berminyak banget, berarti sebenarnya itu formulanya terlalu thick untuk kalian. Jadi kalau yang ini pas banget di area oily aku tuh nggak jadi berminyak berlebih gitu, di kulit kering aku tetap bikin lembab. Nah, ini ingredientsnya banyak banget yang bagus-bagus, jadi aku bakalan kasih tahu juga ke kalian. Jadi pertama dia tuh ada si marine collagen ini. Jadi marine collagen ini tuh molekulnya kecil, jadi dia tuh bakalan menghidrasi kulitnya lebih bagus. Dan gimana, bukan lebih bagus sih, maksudnya lebih terserap gitu, gampang terserap kulit karena molekulnya kan kecil, kan kayak pori-pori kita kan kecil-kecil gitu. Jadi dia bakalan gampang masuknya ke kulit. Terus dia juga environmentally friendly dan juga dia tuh sustainable, nggak bakalan merusak apapun. Terus dia ada matrix 3000, jadi dia tuh peptide untuk anti-aging. Sama seperti namanya, dia kan seramik gitu, dia ada si ceramide-nya, ceramide NP namanya. Jadi ini seramik yang paling mirip dengan yang ada di dalam kulit kita naturalnya gitu. Jadi emang kita punya seramik, tapi kalau misalnya kita tambahin jadi lebih bagus kan gitu. Jadi dia tuh menjaga barrier kulit. Nah, barrier kulit tuh sebenarnya apa sih? Jadi kulit bagian dalam kita. Kalau kulit bagian dalam kita tuh udah rusak, pasti ya kulitnya gampang banget rusak gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kayak kalian punya tanah, terus di dalam di tanah bagian dalamnya itu tuh udah banyak kayak apa ya, kayak serangga atau kayak yang jelek-jelek lah gitu, atau sudah terkontaminasi sama minyak, sama oli segala macam, pasti tumbuhannya tuh nggak subur gitu kan kalau misalnya ada di tanah itu. Makanya dia tuh menutrisi juga barrier kulitnya supaya dia tuh barrier kulitnya baik, sehingga apapun yang kita taruh di atas kulit kita itu bekerja secara maksimal gitu kali ya, lebih gampangnya. Nah, sama dia juga sebenarnya ada betaine. Jadi betaine itu tuh dia tuh kayak turunan amino acid kalau aku nggak salah, tapi kalau misalnya salah nanti aku tulisin yang benar. Yang fungsinya tuh sebagai humectant, which is nice karena kita tepingin moisturizer ini tuh ada di kulit kita dari malam sampai pagi. Apalagi kan kita kan tidurnya di AC pasti. Nah, itu kita tepingin moisture-nya itu tuh stay di kulit kita, nggak terbang kemana-mana gitu. Dan dia juga ada mini hyaluronic acid, jadi molekulnya juga kecil, bisa masuk ke dalam kulit, terpenetrasi dengan baik. Sama ada algae extract, itu untuk menghidrasi, tambahan hidrasi. Niacinamide yaitu untuk mencerahkan, sama ada oat and coffee sebagai antioksidan. Jadi overall menurut aku si seramik ini tuh memang banyak ingredients untuk melembabkan. Nah, which is nice, soalnya kalau misalnya dia banyak memberikan kelembapan, dia tuh bantu juga untuk mengunci semua kerja keras kita, dari kita pakai toner, kita pakai eye cream, kita pakai serum, itu supaya nggak kemana-mana gitu. Jadi dia bakalan act more like a shield juga gitu, kayak melindungi supaya serum-serum yang kita pakai tuh bekerja di dalam kulit dan dia nggak kayak terbang-terbang kemana-mana gitu. Nah, ini juga dia ada ukuran yang kecilnya juga, jadi kalau kalian pengen coba tuh bisa banget beli yang kecil dulu. Dan ini tuh menurut aku lumayan unik gitu untuk brand lokal menggunakan pump seperti ini, karena menurut aku belum ada gitu skincare lokal yang menggunakan pump seperti ini. Jadi ini tuh tinggal kalian pump aja dan produknya bakalan keluar di atas ini. Dan menurut aku dia tuh higienis gitu untuk kalian gunakan. Jadi itu kalau kalian pencet dia langsung keluar tuh produknya. Sekalian bisa langsung pakai ke kulit kalian. Dia tuh teksturnya gel yang ringan banget. Jadi buat teman-teman yang kulitnya oily nggak usah takut, dan yang kulitnya kering juga nggak usah takut dia kurang menghidrasi, karena menurut aku dia pas banget gitu, nggak membuat kulitnya nggak terhidrasi. Jadi ini biasanya aku pakai aja gini, dan dia tuh beneran seperti namanya ya, kulitnya tuh bakalan basah, terhidrasi dengan baik. Pokoknya cakep banget deh kulitnya pakai ini. Kayak juga di leher. Kalau misalnya kalian juga malam gitu, misalnya kalian pakai skincare, jangan lupa pakai di daerah décolleté juga ya, di bagian dada atas gitu, karena di situ juga lapisan kulitnya kan tipis. Jadi kalau kalian pakaiin moisturizer, dia juga lebih ternutrisi gitu kulitnya. Nah, ini kalian tinggal massage aja secara gentle supaya dia lebih merata gitu. Dan menyerapnya gampang banget. Jadi nggak perlu lama-lama, kulitnya bakalan udah cantik gitu.
So guys, that's all for today's video. Semoga video ini tuh bermanfaat. Aku tuh seneng banget dengan something karena gimana ya, akhirnya tuh aku bisa menggunakan satu whole range skincare dan semuanya itu local brand. Jadi mudah didapat, harganya juga terjangkau, ingredientsnya kita tahu jelas apa. Itu 3 hal yang menurut aku tuh seneng banget karena ada something gitu, dan emang aku merasa produk-produk mereka sangat-sangat berfungsi dengan baik di kulit aku. Dan semoga apa yang aku share ke kalian hari ini, kalian juga bisa mendapatkan banyak pelajaran, terus juga bisa lebih tahu lagi kalau misalnya emang skincare tuh kalian juga mesti tahu mengenai ingredientsnya apa sih yang kira-kira cocok di kulit kalian dan enggak. Semoga kalian juga cocok sama produk-produk yang tadi aku udah jelasin. It helps me a lot di kulit aku yang gampang jerawatan ini. Produk-produk ini tuh paling aku andalkan kalau misalnya aku lagi jerawatan. Kalau misalnya ditanya yang paling most favorites tuh apa yang selalu aku suka pakai, sebenarnya semuanya aku pakai setiap malam. Kalau kalian sering nonton Instastory aku tuh aku selalu pakai produk-produk ini gitu. Cuman kalau aku harus pilih, mungkin yang nggak bisa aku tinggalin itu si 10% Niacinamide Moisture Sabibit ini aku cinta banget. Terus aku juga cinta banget sama si Supple Power ini. Kenapa? Karena aku bisa pakai pagi dan malam. Kalau Glow Maker kan malam aja, tapi ini aku cinta banget sama si Niacinamide, aku cinta banget. Sama terakhir yang harus banget aku punya juga si Hyaluronic B5-nya ini, karena menurut aku ini staple banget, harus punya. Bahkan sebelum makeup kalau pakai ini juga bagus banget gitu. So that's all for today's video. I hope you enjoy spending time with me and I'll see you guys in my next video. Bye!